Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan kapanpun adik-adik mahasiswa semuanya membuka file video ini. Jumpa lagi dengan saya Iksan di pertemuan 14, di mana materi pertemuan 14 ini kita itu adalah pengembangan aplikasi multimedia. Oke, next kita masuk ke materi pengembangan aplikasi multimedia. Itu kalau kita lihat tujuan pengembangan itu seperti apa. Jadi untuk apakah pengembangan aplikasi multimedia tersebut? Nah, kalau kita lihat perkembangan teknologi informasi itu sungguh sangat pesat sekali, tidak tanggung-tanggung. Kalau kita lihat sekarang ini pengembangan aplikasi video, audio, gambar, teks, dan lain sebagainya itu sungguh sangat menakjubkan. Dan begitu pun untuk pengembangan hardware dari pendukung IT tersebut. Nah, kalau kita lihat dulu proses perekaman seperti apa, kalau sekarang seperti apa. Outputnya juga, kalau dulu hanya ditampilkan di monitor, LCD, dan lain sebagainya, sekarang pengembangan output untuk multimedia itu sungguh sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat saja aplikasi-aplikasi untuk media sosial, aplikasi multimedia itu sudah tentu sangat banyak sekali. Beberapa sudah meningkatkan kualitas aplikasinya dalam bentuk berbasis artificial intelligence. Nah, lihat saja perkembangan medsos sekarang, itu ada beberapa filter yang bisa digunakan, contohnya dalam Instagram, ada video TikTok, dan lain sebagainya. Itu adalah proses pengembangan dari aplikasi multimedia. Nah, tujuannya buat apa? Tentu saja banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan dari multimedia tersebut. Nah, kalau kita lihat tujuan pengembangan aplikasi multimedia itu sendiri, yang pertama itu tidak lepas dari proses penyampaian dari informasi. Nah, kalau dulu kita lihat proses penyampaian informasi itu hanya melewatkan atau menggunakan satu media saja. Ya, bisa teks, bisa gambar, gitu ya. Kemudian sudah ada proses penggabungan teks dan gambar. Nah, namun proses informasi sekarang itu jauh lebih kompleks dibandingkan dengan proses penyampaian informasi yang kita ketahui sebelum-sebelumnya. Walaupun informasi-informasi seperti ini masih banyak dimanfaatkan ataupun banyak digunakan. Ya, baik itu dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, maupun dalam bentuk teks dan gambar. Nah, kalau kita lihat di sepanjang jalan itu banyak sekali informasi yang disampaikan. Apakah itu dalam bentuk iklan layanan masyarakat, apakah itu dalam bentuk iklan produk, apakah itu dalam bentuk himbauan dan lain sebagainya. Semua informasi itu diletakkan di tempat strategis agar informasi itu sampai kepada pelakunya ataupun para pembacanya. Nah, ini beberapa juga bentuk dari proses penyampaian informasi. Jadi aplikasi multimedia adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Jadi itulah tujuan multimedia itu sebenarnya, yang akan ingin disampaikan. Nah, kalau kita lihat contoh penggunaan aplikasi multimedia itu sudah sangat beragam sekali, sudah sangat banyak sekali. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa pengelompokan. Yang pertama itu adalah untuk video production. Nah, proses pembuatan film, televisi, kemudian ada iklan produk dan lain sebagainya yang menyangkut dalam proses pembuatan video. Itu bentuk dari salah satu contoh penggunaan aplikasi multimedia. Kemudian yang poin keduanya, poin B, itu ada animasi. Animasi ini bisa bergerak di bidang periklanan, bisa dalam bentuk bidang perfilman, dan lain sebagainya. Kemudian ada games. Nah, games ini lagi marak-marak sekarang dilakukan oleh anak-anak muda. Bukan hanya anak muda saja, tapi juga pada pelaku di orang tua. Nah, games ini tentu proses dari pengembangan aplikasi multimedia. Kemudian ada lagi contoh penggunaan aplikasi multimedia itu dalam bentuk demo disk dan interaktif tour. Nah, ada beberapa wilayah ataupun tempat wisata yang sudah ada interaktif dengan audiennya yang menjelaskan
tempat-tempat wisata tersebut ataupun berkunjung ke museum, ada bagian aplikasi multimedianya untuk interaktif dengan si user. Jadi mereka lah ataupun bagi multimedia inilah yang memandu perjalanan tur kita. Kemudian untuk bagian presentasi, nah presentasi itu tentu sudah tidak asing lagi, pemanfaatan aplikasi multimedia di bagian bidang presentasi ini. Kemudian berikutnya ada interaktif kios aplikasi. Nah itu mungkin hampir sama dengan yang interaktif vektor. Kalau interaktif vektor itu lebih cenderung pada memandu perjalanan kita. Nah kalau kios aplikasi itu bisa saja kita untuk menentukan arah, menentukan kita posisi di mana di suatu tempat dan lain sebagainya. Kemudian ada interaktif training, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan secara interaktif. Ya bisa dalam bentuk senam, panduan senam, panduan belajar, panduan memasak dan lain sebagainya. Nah itu untuk yang proses penggunaan aplikasi multimedia dalam interaktif training. Kemudian di dalam bidang simulation, prototype, technical visualization, nah semua itu juga menggunakan pengembangan dari aplikasi multimedia. Inilah beberapa contoh penggunaan dari aplikasi multimedia itu sendiri. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam proses pembuatan aplikasi multimedia ataupun dalam proses pengembangan aplikasi multimedia? Yang pertama kita harus tahu dulu siapa target audiennya. Ya misalkan kalau seandainya kita buat sebuah animasi, contohnya periklanan, nah target iklan kita itu untuk siapa? Nah, jadi kita harus tentukan dulu siapa targetnya. Jangan sampai nanti proses pembuatan aplikasi yang kita bangun itu melenceng ataupun berbeda arah dari target yang ingin kita capai. Kemudian apa tujuan programnya? Ya mau menyampaikan informasikah atau mau mengajak masyrakatkah, iklan himbauan dan lain sebagainya kah? Nah itu apa tujuannya? Kemudian isinya apa? Apa isi dari aplikasi multimedia yang akan kita sampaikan? Kemudian komponen-komponen apa saja yang akan dipakai? Tingkat interaksi yang diharapkan antara user dan komputer seperti apa? Apakah hanya linear kah? User hanya boleh menonton ataukah hiperaktif kah? Atau interaktif kah? Nah itu juga harus kita perhatikan dalam proses pembuatan ataupun pengembangan dari aplikasi multimedia. Kemudian tingkat respon pemakai yang diharapkan, apakah nanti pemakainya ini puas, tidak puas, atau tidak bisa dipakai malah sama sekali karena terlalu ribet dalam user interface-nya dan lain sebagainya. Nah itu juga harus kita pertimbangkan. Nah ini salah satu contoh proses pembuatan aplikasi, kasusnya itu pengembangan multimedia, ini dengan menggunakan konsepnya ataupun metodenya Letterstopo. Ya, jadi di Letterstopo itu ada 6 tahapan yang harus kita lakukan dalam proses pembuatan ataupun pengembangan aplikasi multimedia. Nah ini tidak beda jauh dengan animasi yang dibuat oleh Pixar kemarin. Nah, mulai dari proses perancangan idenya sampai sentuhan akhir yang dilakukan oleh si Pixar. Nah, si Letterstopo juga membuat ataupun harus menggunakan langkah-langkah seperti ini. Nah, ada 6 tahapan yang harus kita lalui dalam proses pengembangan aplikasi multimedia. Yang pertama itu ada konsep, yang kedua itu desain, yang ketiga itu ada material collecting, yang keempat itu assembly, yang kelima testing, kemudian yang keenam baru distribution. Nah kita cek satu-satu. Nah ini sebelumnya kita lihat contoh. Ini ada proses pengembangan aplikasi multimedia portofolio kampus Jenusa. Ini yang pernah saya bangun. Ini juga sudah pernah dijurnalkan. Nah nanti kita lihat bentuk aplikasinya seperti apa. Nah ini bagaimana sebuah aplikasi yang dirancang agar si pengguna dapat berinteraksi ataupun memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan untuk melihat informasi-informasi apa saja yang disajikan ataupun yang ingin diberitahukan kepada si user ataupun si pengguna aplikasi nantinya. Sehingga diharapkan nanti ketika si user ataupun pengguna itu menggunakan aplikasi ini, dia mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dari portofolio kampus Jenusa. Nah, kita mulai dari tahapan konsep dengan kasus portofolio Esteemik Amik Jenusa tadi. Nah, untuk konsep itu di sini saya terangkan model portofolio yang dikembangkan adalah pemaksimalan teknologi komputer dalam proses media promosi kampus. Jadi memang
sasarannya itu ataupun tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah sebagai media promosi. Nah, Jayanusa berbasis multimedia sehingga dengan mudah dapat ditangkap informasi oleh para pengguna dengan apa yang dipromosikan untuk kampus Jayanusa. Jadi nanti si pengguna bisa menggunakan ataupun berinteraktif dengan menggunakan button yang sudah disediakan untuk mencari tahu informasi apa saja yang ada di kampus tersebut. Nah, kemudian ceritanya di sini portofolio yang dilakukan dengan menggabungkan unsur teks, animasi, gambar, suara yang dikemas dalam suatu bentuk movie ataupun dalam bentuk scene. Nah, ini konsep awal ketika kita mau membuat sebuah aplikasi. Nah, nanti bisa kita tambahkan cerita di bawahnya, hasilnya nanti bisa berupa file bla 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 bla. Apakah dia nanti mau dijadikan exe, mau dijadikan APK dan lain sebagainya. Nah, ini konsep awal ketika kita mau membangun ataupun mengembangkan aplikasi dari multimedia. Kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, desain dan perancangan. Nah, kemarin juga pernah disinggung ada yang namanya storyboard. Nah, dalam storyboard itu masuk kepada bagian proses perancangan ataupun proses desain. Nah, jadi di sini dalam mendesain itu saya membuat ada beberapa scene yang berisikan beberapa informasi yang akan disuguhkan ke si user. Nah, saya bikinkan storyboardnya di sini. Nah, storyboard ini bisa dalam bentuk teks. Ya, jadi kalau mau lengkap teksnya boleh dibikin panjang dalam bentuk tabel ataupun gambar. Nah, kalau animasi biasanya kan ada gambar. Nah, scene satunya ngapain, scene 2-nya ngapain, sampai nanti hasil akhir. Nah, di dalam proses pembuatan media promosi tadi, saya juga membuat beberapa scene. Di sini ada 9 scene yang berisi informasi yang mau disuguhkan. Nah, kita buat storyboardnya. Di scene 1 ada informasi apa saja. Nah, misalkan contoh di sini scene 1 saya bikin untuk halaman awal berisi informasi global. Jadi setidaknya intro awal saja. Ya, ada beberapa animasi yang bisa disuguhkan di sana. Kemudian di scene 2 ada informasi program keahlian 1 tahun. Nah, kebetulan sekarang tidak ada jalan lagi. Kalau dulu ada yang namanya untuk keahlian PKT 1 tahun. Nah, itu ada informasi di scene 2. Nah, kemudian di scene 3 itu saya bikinkan informasi mengenai program studi secara global. Nah, jadi secara global program studi yang ada di Amik STEMIK itu ada apa aja. Nah, seperti yang kita tahu kan ada 3, untuk STEMIK ada 2, Amik ada 1. Nah, di scene 4-nya baru penjelasan ataupun informasi untuk jurusan sistem informasi. Nah, kita jelaskanlah sistem informasi itu ada di STEMIK Jayanusa. Kemudian scene 5-nya itu untuk penjelasan jurusan sistem komputer. Scene 6 itu informasi untuk menjelaskan jurusan dari manajemen informatika yang ada di Amik. Nah, scene 7 nanti berisi informasi tentang fasilitas kampus. Nah, di sini di dalam storyboardnya saya jelaskan bahwasannya ini nanti bakalan dikemas dalam bentuk gambar. Ya, jadi ada foto-foto yang berisi beberapa fasilitas yang ada di kampus. Nah, berikutnya untuk scene 8 itu berisi informasi beasiswa apa saja yang ditawarkan oleh kampus. Nah, ini kebetulan dari bikin belum ada versi update-nya. Jadi ini bentuk aplikasi yang sudah dirancang dari tahun yang saya buat di tahun 2013 atau 2014 gitu. Nah, untuk scene 9 itu berisi tentang foto-foto ataupun slideshow kegiatan yang pernah ada di kampus Jayanusa. Nah, ini contoh dari contoh secara global dari pembuatan sebuah storyboard. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian desain yang kedua. Dari storyboard tadi kita buatkan dalam bentuk struktur navigasi. Nah, jadi di navigasi ini kita menyiapkan beberapa button. Ketika button itu diklik ataupun si user mengklik dari tombol yang dimaksud, itu akan mengarahkan ke ataupun melinkkan ke bagian informasi yang mana. Nah, untuk struktur navigasi di sini saya jelaskan model struktur yang digunakan, model hierarki dengan modifikasi sepenuhnya, bla 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 bla. Nah, terserah mau ciptakan apa untuk model struktur navigasi. Nah, di mana di sini tadi kita menggunakan 9 buah scene, di mana masing-masing scene itu mengandung informasi yang berbeda. Nah, di scene 1 contohnya di sini ada halaman awal. Di halaman awal ini ada
ada 5 scene yang bisa di-linkkan. Ya, jadi di scene halaman awal itu ada button untuk scene 2 untuk menuju informasi AIM, ada scene 3 untuk program studi, ada scene 7 untuk mengarahkan kepada fasilitas, scene 8 untuk mengarahkan ke scene beasiswa, scene 9 untuk mengarahkan ke bagian kegiatan mahasiswa. Nah, ini semuanya informasi yang bisa diakses di scene 1. Nah, ketika kita memilih scene 3, itu ada lagi navigasi untuk ke 3 prodi yang dimaksudkan. Ada sistem informasi untuk scene 4, ada sistem komputer untuk scene 5, dan ada manajemen informatika untuk scene 6. Nah, berarti ada storyboard yang kita bikin tadi, jalan cerita seperti apa yang informasi yang kita tampilkan, kemudian ada struktur navigasi, bagian-bagian mana yang memilihkan antara satu bagian ke bagian yang lain. Nah, kemudian tahapan ketiga dari desain perancangan itu adalah kita menjelaskan perangkat yang akan digunakan, hardware-nya apa, silahkan dijelaskan nanti. Kemudian ada software-software apa saja yang akan dibutuhkan. Nah, itu nanti dijelaskan, karena kita harus matangkan dulu proses di tahapan desain, sehingga nanti dalam proses pembuatan dan selanjutnya itu bakalan lebih mudah, karena perangkat awalnya ataupun proses desain awalnya itu sudah kita siapkan. Nah, bagian berikutnya kita masuk ke dalam material collecting. Jadi material collecting itu adalah proses pengumpulan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan portofolio kampus di Indonesia ini. Nah, misalkan tadi ada foto fasilitas, pasti kita harus kumpulkan foto-foto ataupun gambar-gambar yang berhubungan dengan fasilitas kampus yang ditampilkan. Kemudian kalau audio, nah di sini saya pakai audionya hanya untuk button. Nah, jadi kalau seandainya ada background, ada apa, itu silakan disiapkan. Kemudian ada foto seperti yang tadi, misalkan ada kegiatan mahasiswa, nah itu harus kita siapkan. Jadi dalam material collecting ini, tahapan ini boleh secara paralel ataupun secara bersamaan dilakukan dengan tahapan assembly. Nah, kadang di dalam proses assembly ataupun dalam proses pembuatan nantinya kita membutuhkan material lain. Nah, itu bisa sekali jalan. Nah, ini dia untuk tahapan assembly. Jadi inilah proses tahapan dalam pembuatan seluruh objek multimedia berdasarkan dengan perancangan sebelumnya. Jadi kita tidak boleh lari dari konsep awal kita tadi. Ya, karena di bagian konsep itulah penting sekali kita buatkan prosesnya mulai dari storyboard, struktur navigasi, kebutuhan hardware dan software. Nah, sehingga kita harus mengacu pada bagian tahapan perancangan tadi. Jadi di sini bisa saja kita jelaskan pertama-tama yang dilakukan adalah bla 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 sehingga berakhir menjadi bentuk portable sebagai berikut bla 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 bla. Nah, seperti yang tadi, proses tahapan assembly ini bisa pekerjaannya paralel dengan material collecting. Kadang ada beberapa gambar yang tidak kita temukan sebelumnya, kita butuh di tahapan assembly ini, nah kita bisa sambil nyarinya. Nah, ini contohnya di scene 1, berarti ini halaman global tadi. Jadi di sini ada informasi foto kampus, gedung 1, gedung 2, kemudian ada logo, kemudian beberapa animasi yang dijalankan secara kontinu, ya, sehingga si user tidak monoton untuk melihat tampilan yang statis saja. Nah, disinilah memanfaatkannya multimedia. Kemudian ada button. Button ini ketika kursornya berada di button itu juga menampilkan animasi yang berbeda. Kemudian ada teks judul di atas, itu juga beranimasi. Nah, informasi yang ada di scene 1 ini adalah beberapa button ataupun navigasi masing-masing menuju ke informasi yang diinginkan. Contoh di sini ada AIM, ada program studi, fasilitas, beasiswa, kegiatan kampus. Sampai nanti ke tahapan scene terakhir. Nah, ini foto-foto kegiatan yang pernah ada ataupun pernah dilakukan di kampus Amik Denusa. Nah, ini desainnya pun kita buat semenarik mungkin. Nah, kalau sudah, baru kita masuk ke tahapan testing. Jadi, tahapan ini dilakukan proses pengujian program jadi. Jadi, hasil yang kita buat tadi, ketika sudah jadi, harus kita tes terlebih dahulu sebelum disebarkan ataupun didistribusikan. Nah, sehingga apa? Kalau seandainya terjadi kesalahan, jadi programnya bisa dibetulkan, linknya kalau yang tidak benar bisa diperbaiki,
frame yang tidak rata bisa diratakan, tata gera yang tidak cocok bisa kita cocokkan, dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti setelah dipastikan tidak ada yang salah, semuanya berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka akan bisa langsung proses ke pendistribusian. Jadi pada kasus yang sekarang ini, proses testing itu bisa dilakukan sekalian pada proses pembuatan assembly. Ya, artinya ada sudah 2 scene, 3 scene, boleh dicoba dulu, jalan tidak, kemudian tambahkan, tes lagi, jalan atau tidak. Ya, ini proses testingnya bisa dilakukan sambil proses assembly. Nah, ketika sudah selesai secara keseluruhan, baru kita uji dia secara keseluruhan. Apakah masih ada yang salah atau tidak. Nah, terakhir baru proses pendistribusian. Jadi pendistribusian ini bisa dilakukan misalkan ada bisa pada web, bisa dikirim dalam format SVF, bisa dijadikan file APK yang bisa di-download untuk Android dan lain sebagainya. Jadi sehingga contohnya kalau kita jadikan ataupun kita taruh di dalam web, itu orang yang mengakses web bisa dengan gamblang melihat ataupun menggunakan aplikasi portofolio ini. Nah, selain itu bisa juga kita jadikan exe, kita beri dalam bentuk CD, kita sebar gitu pada saat promosi, ya, atau bisa jadi APK, minta orang download, aplikasinya bisa jalan di mobile device mobilenya masing-masing. Nah, sehingga promosi kampus dalam aplikasi multimedia ini bisa diterima masyarakat banyak. Nah, jadi kira-kira itu contoh tahapan proses pengembangan multimedia dengan menggunakan metode latar Stopo tadi, mulai dari tahapan konsep sampai proses pendistribusian. Dengan contoh kasus yang pernah saya buat itu adalah membuat aplikasi multimedia untuk portofolio kampus Jenusa. Nah, kalau kita lihat aplikasi portofolionya kurang lebih seperti ini. Ini tampilan awal, informasi global. Jadi di sini ada animasi yang berjalan gitu. Ya, karena ini dibesarkan harusnya tampilannya cuma segini. Nah, tampilannya cuma segitu. Nah, di dalam bagian informasi awal ini itu ada teks yang beranimasi gitu ya. Kemudian ini ada animasi hanya animasi tambahan, kemudian ada animasi yang bergerak, kemudian ada gambar informasi gedung, kemudian ada logo, dan ada beberapa button. Nah, button ini kalau kita geser sebenarnya ada bunyi, tapi entah terdengar di video atau tidak. Nah, ketika kita geser pun ada animasi dari buttonnya. Nah, kelihatan ketika kursornya mengarah ke arah button, itu ada animasi. Nah, kalau kita lihat untuk yang informasi pertama, jadi ini informasi yang ditampilkan untuk AIM. Nah, jadi ada keahlian profesi 1 tahun. Nah, kemudian kalau kita keluar ada tombol off di sini. Kemudian kita bisa masuk ke bagian program studi. Nah, di bagian navigasi program studi ada 3 scene lagi di bawahnya. Kalau kita lihat dari struktur navigasi tadi, yang program studi. Jadi dia menampilkan ada 3 button lagi informasinya. Jadi kalau kita lihat untuk yang sistem informasi, dia bakalan menampilkan informasi untuk sistem informasi. Nah, kalau kita keluar lagi, ini juga ada animasinya. Kemudian ada untuk yang SK, sistem komputer, ini informasi yang ditampilkan untuk sistem komputer. Jadi mereka tahu bagi yang mau ngambil sistem informasi ataupun sistem komputer, itu ada yang disiapkan. Artinya dia mau jadi apa nanti ke depannya. Jadi proses sistemnya itu ditekankan ke arah mana. Nah, kemudian ini yang untuk manajemen informatika. Nah, kalau mau tampilan yang lain lagi untuk fasilitas. Ini fasilitas, jadi ada gedung, ada labor, nah seperti itu kira-kira. Kembali lagi kita lihat beasiswa. Nah, beasiswa ini masih yang lama, belum diupdate. Ada beberapa beasiswa lagi di sini harusnya.
Kemudian ini untuk kegiatan kampus. Ada yang bakti sosial. Nah, slide-nya kira seperti ini. Ada untuk donor darah, English Festival, ada open turnamen futsal. Ya, jadi apapun kegiatannya nanti foto-fotonya bisa kita tampilkan dalam slide terakhir ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu proses pembangunan ataupun pengembangan aplikasi multimedia dengan menggunakan konsepnya yang data Sutopo tadi. Nah, kira-kira tidak bakalan berbeda jauh dengan proses yang dilakukan oleh Pixar, mulai dari tahapan awalnya itu idenya seperti apa, sampai nanti ada sentuhan akhir jika ada beberapa hal yang dirasa perlu ditambahkan. Nah, jadi kira-kira untuk materi pengembangan aplikasi multimedia kita ini cukup sampai di sini. Jadi inilah materi terakhir kita dalam pengembangan aplikasi multimedia untuk data dan teknologi multimedia. Insya Allah kalau seandainya kita bertemu di praktikum, kita bakal membahas bagaimana proses pembuatan animasi itu dimulai dari model twinning awal. Nah, kita tutup dulu pertemuan ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.